Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tentang bab 2, yaitu terkait dengan kajian pustaka. Terdapat beberapa fungsi kajian pustaka. Yang pertama, untuk mengetahui sejarah masalah penelitian, membantu memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian, memahami latar belakang teori masalah penelitian, mengetahui manfaat penelitian sebelumnya, menghindari terjadinya duplikasi penelitian, dan memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian. Itu fungsi-fungsi dari bab 2 tentang kajian pustaka. Langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu memulai dengan mengidentifikasi kata kunci. Kata kunci ini kita identifikasi dari pemecahan beberapa variabel. Yang kedua, membaca abstrak laporan-laporan penelitian yang relevan, bisa didapat dari sumber kepustakaan, jurnal, buku, dan prosidi. Yang ketiga, membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur. Ini membuat semacam peta konsep, teori-teori apa yang ingin kita gunakan, kemudian serta referensi secara lengkap. Kemudian yang keempat, membuat ringkasan literatur. Ini adalah penjabaran dari peta literatur, dijabarkan secara lengkap tapi lebih singkat dan padat. Yang kelima, membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara sistematis. Dari beberapa teori yang kita gunakan itu kita susun secara sistematis, kemudian dialogis, supaya antar teori itu saling berkaitan. Yang keenam, di akhir kajian pustaka itu kita kemukakan pandangan umum terkait dengan kesimpulan dan batasan-batasan teori yang kita gunakan. Ini langkah-langkah penyusunan kajian pustaka. Baik, pada kesempatan kali ini saya berikan beberapa contoh terkait dengan kajian pustaka pada skripsi kualitatif, skripsi kuantitatif, kemudian tesis dan disertasi, serta kajian pustaka pada penelitian tindakan kelas. Coba yang pertama, ini kajian pustaka skripsi kualitatif. Kajian pustaka dalam skripsi dan tesis maupun disertasi itu diawali dengan penelitian terdahulu. Skripsi kuantitatif pun juga ada penelitian terdahulu, kemudian tesis dan disertasi juga ada penelitian terdahulu. Kecuali pada bab 2 kajian pustaka penelitian tindakan kelas, langsung pada variabel X-nya yang dibahas. Coba kita lihat penelitian terdahulu pada skripsi kualitatif. Isinya yaitu terkait dengan judul, kemudian nama penulis, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, kemudian perbedaannya. Yang perlu ditekankan pada perbedaan ini tidak hanya sekedar perbedaan terkait dengan sistematika, metode, dan sebagainya, tapi lebih menekankan pada perbedaan fokus yang dikaji dan hasil yang dihasilkan. Kemudian diakhiri dengan pernyataan bahwa penelitian ini termasuk orisinil atau sebagai penyempurna penelitian terdahulu, bukan sebagai duplikat dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Setelah penelitian terdahulu, ada kajian teori. Kajian teori ini adalah membahas variabel-variabel penelitian yang bisa dipecah dari judul. Yang pertama di sini implementasi pembelajaran Al-Quran. Teori kedua yaitu pembelajaran Al-Quran. Kemudian pada skripsi kuantitatif, coba kita perhatikan perbedaan dengan skripsi kualitatif. Jadi dari dua perbandingan skripsi kualitatif dan kuantitatif, pada kajian pustaka tidak ada perbedaan. Yang membedakan yaitu pada penelitian tesis dan disertasi. Karena di bagian kajian pustaka tesis dan disertasi itu ada subbab khusus tentang
kerangka teoritik atau kerangka konseptual. Pada penelitian terdahulu, ini menyajikan beberapa penelitian terkait dengan tema, terkait dengan variabel 1 maupun variabel yang kedua atau variabel X atau Y-nya. Penelitian terdahulu ini lebih baik merujuk pada penelitian-penelitian yang bersumber dari jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, maupun penelitian-penelitian yang di atasnya. Jika menyusun skripsi, lebih baik mencantumkan penelitian berupa tesis, disertasi. Kemudian jika disertasi, jangan sampai mencantumkan penelitian berupa skripsi maupun tesis, minimal disertasi atau jurnal internasional. Seperti ini. Kemudian di akhir setiap penelitian terdahulu itu ada pembahasan atau paparan terkait dengan kelemahan dari beberapa penelitian yang terdahulu. Misalnya seperti ini. Beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut mempunyai kelemahan masing-masing. Secara umum kelemahan tersebut yaitu 1, 2, 3 disebutkan, atau lebih baik dicantumkan sekalian. Misalnya penelitian pertama kelemahannya apa, penelitian kedua apa, dan seterusnya. Baru diakhiri dengan maksud penelitian ini untuk apa, atau penyempurna dari penelitian terdahulu itu dalam aspek apanya, itu dijelaskan di akhir bagian penelitian terdahulu, sehingga posisi penelitian ini jelas, tidak tumpang tindih dengan penelitian yang sudah ada. Kemudian di subbab B itu terkait kajian teori. Kajian teori di sini yaitu dalam tesis maupun disertasi harus jelas grand teorinya. Jadi lebih baik langsung dicantumkan di awal grand teori yang digunakan dalam penelitian ini apa, disampaikan. Grand teori itu adalah teori umum yang digunakan untuk menganalisis seluruh fokus penelitian. Itu grand teori. Kemudian ada yang disebut middle teori. Sedangkan middle teori yang digunakan itu 1 apa, 2 apa, 3 apa. Middle teori ini adalah teori-teori yang digunakan untuk menganalisis setiap subfokus penelitiannya. Misalnya fokus penelitiannya ada 3. Yang pertama tentang kompetensi, maka middle teorinya yaitu menggunakan Spencer and Spencer tentang kompetensi. Yang kedua tentang komitmen, maka menggunakan teori komitmen organisasional, Meyer and Allen. Kemudian yang ketiga yaitu teori motivasi, ini menggunakan teori Oji. Kemudian untuk menganalisis seluruh fokus penelitian ini dikaji melalui grand teorinya RIBOR, yaitu Human Resource Management. Nah, grand teori dan middle teori ini dijabarkan pada kajian teori. Kemudian pada bagian C yaitu ditambah dengan kerangka konseptual. Ini merupakan kerangka atau ringkasan dari teori-teori yang digunakan tadi. Yang pertama yaitu judulnya pengembangan pendidik pada satuan pendidikan muandalah. Fokusnya ada 3, yaitu pengembangan kompetensi pendidik, pengembangan komitmen, dan pengembangan motivasi. Nah, grand teorinya tadi menggunakan Human Resource Management RIBOR. Kemudian setiap fokus ini ada teorinya. Nah, seperti ini disebut middle teori. Kemudian dari sini temuan penelitian sehingga menghasilkan proposisi mayor maupun proposisi minor. Kemudian dari proposisi ini ada nantinya yang diharapkan yaitu adanya implikasi teoritis atau sumbangan atau kontribusi teori yang bersifat membangun atau konstruktif. Selain itu, selain implikasi teoritis ada implikasi praktis. Ini yaitu kontribusi terkait dengan kritik dan saran yang bersifat praktis atau bisa diterapkan langsung.
Kemudian yang terakhir yaitu kajian teori pada penelitian tindakan kelas atau PTK. Ini lebih sederhana daripada penelitian skripsi, tesis maupun disertasi, karena di dalamnya hanya membahas tentang variabelnya saja, tidak perlu menyantumkan penelitian terdahulu, kajian pustaka. Karena variabel X-nya pembiasaan sholat duha, maka dijabarkan langsung pembiasaan sholat duha. Yang kedua yaitu disiplin kerja guru, karena judulnya pembiasaan sholat duha dalam meningkatkan kedisiplinan kerja guru. Maka variabel kedua yaitu disiplin kerja guru, yang dijabarkan seperti ini. Dan ditambah lagi variabel tambahan ketiga yaitu tentang peran kepala sekolah, karena ini bagian dari penelitian tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau disebut dengan penelitian tindakan sekolah atau disebut PTS. Maka di sini ditambah dengan peran kepala sekolah atau menyesuaikan dengan variabel terkait dengan judul. Mungkin cukup sekian penjabaran dan praktek tentang membuat bab 2 kajian pustaka, baik skripsi, tesis, disertasi maupun penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.